silakan Pak Komar bisa presentasi modul ajar 1 menit saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan modul ajar mengenai indahnya saling menghargai keberagaman kelas 4 SD. Oke, yang pertama yaitu kompetisi awal, yaitu aspek kognitif, di mana siswa mengetahui bahwa manusia diciptakan dengan berbagai perbedaan. Siswa memahami bahwa keberagaman adalah hal yang wajar terjadi dalam kehidupan masyarakat. Siswa mengetahui tentang pentingnya saling menghormati dan bekerja sama dalam keberagaman. Selanjutnya, aspek afektif. Siswa memiliki rasa ingin tahu tentang keberagaman di lingkungannya. Siswa menunjukkan sikap toleransi sederhana. Siswa mampu menghargai perbedaan pendapat. Untuk selanjutnya, aspek psikomotorik. Siswa terlibat dalam permainan kelompok dengan teman yang berlatar belakang berbeda. Siswa dapat menyebutkan pengalaman bekerja sama dengan teman yang berbeda budaya dan agama. Untuk selanjutnya yaitu profil pelajar Pancasila dan pelajar rahmatan lil alamin. Profil pelajar Pancasila yang dicapai yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, bernalar kritis, mandiri, dan kreatif. Untuk selanjutnya sarana dan prasarana yaitu saya akan menayangkan sebuah video surat Al-Hujurat ayat 13, poster, target peserta didiknya yaitu siswa reguler. Dan untuk selanjutnya yaitu metode pembelajarannya yaitu PBL. Selanjutnya kompetensi inti, tujuan pembelajaran siswa memahami konsep indahnya saling menghargai keberagaman sebagai sunnatullah berdasarkan Al-Quran. Siswa menghargai perbedaan sebagai wujud kebesaran Allah. Siswa mampu merumuskan solusi untuk menjaga harmonis dan keberagaman. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yaitu siswa mampu menjelaskan pengertian sunatullah terkait keberagaman dengan benar. Siswa dapat menyebutkan contoh keberagaman di lingkungan sekitar. Siswa memahami atau menyebutkan contoh keberagaman di lingkungan sekitar. Siswa memahami keberagaman adalah ketetapan Allah, menunjukkan sikap toleransi terhadap keberagaman di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Siswa menghargai perbedaan pendapat saat diskusi, berpartisipasi aktif dalam kegiatan kelompok dengan sikap saling menghormati, membuat karya dan kontribusi dalam diskusi kelompok dengan ide-ide yang relevan. Pemahaman bermaknanya itu siswa dapat menerima bahwa perbedaan adalah ketetapan Allah yang harus disyukuri, dihormati, dan dimanfaatkan untuk menciptakan harmonisasi sosial. Baik manusia diharapkan mampu hidup berdampingan secara damai, menghargai perbedaan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Selanjutnya ada pertanyaan pemantik, juga ada yang kegiatan. Sudah Pak Komar, sudah. Nah, eh, sekarang namanya Pak Komar tadi sudah presentasi modul ajar. Sekarang kita tanya jawab terkait dengan materi-materi kemarin. Apa yang Pak Komar ketahui ya kan tentang penerapan Bapak profil pelajar Pancasila di kelas penerapannya. Menjadikan siswa beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Mulia, berkebinekaan global, bisa bergotong royong, bernalar kritis, mandiri, kreatif, juga mampu beradaptasi terhadap lingkungan. Nah, kemudian yang Bapak ketahui tentang sekarang eh, CP, TP, dan ATP. CP itu apa? Singkat saja. CP itu capaian pembelajaran di mana kompetensi harus dicapai oleh murid pada setiap fase.
perkembangan CP disusun setiap pembelajaran 4 komponen rasional. Tujuan pembelajaran komprehensif mempelajari capaian pembelajaran setiap fase. Sedangkan TP itu tujuan pembelajaran, maksudnya mencapai 3 aspek pengetahuan, keterampilan yang diperoleh oleh murid. Terus selanjutnya ATP yaitu alur tujuan pembelajaran, di mana rangkaian TP ini disusun secara sistematis dan logis di dalam fase pembelajaran. ATP ini juga menjadi panduan guru dan murid untuk mencapai akhir fase. Seperti itu, Pak. Oke, kemudian sekarang bicara pendekatan pembelajaran apa yang Bapak kemarin terapkan. Pendekatan itu maksudnya gimana, Pak? Ya, pendekatan apa? PJBL, PBL itu loh. Pendekatan pembelajaran PBL yang berfokus pada pemecahan masalah. Dalam PBL, siswa dihadapkan pada masalah nyata yang relevan dengan materi pembelajaran sehingga mereka harus aktif mencari solusi. Langkah-langkahnya seperti apa? Langkah-langkah apa, Pak? Tadi PBL, PBL-nya seperti apa? Langkah-langkahnya, tahapan-tahapannya. Langkah-langkah pembelajaran PBL ini dengan melihat sintaknya, Pak. Di antaranya mengorientasikan siswa pada masalah, mengorganisasikan siswa untuk belajar, membimbing penyelidikan, mengembangkan dan menyajikan hasil, menganalisis dan mengevaluasi. Itu langkah-langkah untuk pembuatan PBL itu, Pak. Seperti itu. Nah, kemudian apa yang diketahui tentang asesmen? Asesmen adalah sebuah penilaian yang dihasilkan dari peserta didik untuk melihat perkembangan dan seberapa jauh peserta didik memahami materi yang telah disampaikan oleh guru ketika pembelajaran. Nah, terus lagi asesmen formatif, sumatif apa? Kalau asesmen sumatif itu yang penilaian yang di akhir semester, Pak. Nah, oke. Sekarang lagi buka Qurannya, membaca surat Al-Alaq. Silahkan baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى
عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمرا بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناسية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق الله العظيم. Ya, terima kasih Pak Komar. Cukup untuk ujian kompre. Silakan bisa meninggalkan room. Sekarang, sekarang Bu. Baik, Assalamualaikum Berkata, Pak.